Teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini Allah jadikan memang untuk memperbanyak pahala. Dia seperti sebuah lembaga training. Anda mungkin pernah tahu dan tidak asing, kalau seandainya perusahaan ingin meningkatkan SDM, skill dari para pegawainya, maka mereka mengikutkan di lembaga-lembaga training. Khusus untuk peningkatan skill itu. Bahkan kadang-kadang untuk peningkatan satu skill saja. Itu mereka ikutkan pegawainya dengan bayar mahal. Misalnya memunculkan sifat jujur, ya, percaya diri, tanggung jawab, amanah, dan seterusnya. Saya tahu di Jakarta banyak lembaga begitu, bayar sekian juta buat pegawainya, ikut pelatihan beberapa hari, 2-3 hari, karena dianggap lembaga training itu bagus, trainernya juga bagus, diharapkan pegawainya outputnya juga akan bagus. Dan memang betul berefek itu dalam peningkatan kinerja dan produktivitas daripada pegawai tersebut. Dan ini teman-teman sekalian, mereka masuk ke situ karena tahu lembaga ini adalah lembaga yang berkualitas, intinya seperti itu. Ramadan, ya, kalau Anda belum fahami dan belum merenungi masalah ini, dia adalah lembaga training terbesar di dunia. Trainernya langsung sang pencipta Allah. Para pegawai, staf yang mengawasi langsung para malaikat. Tidak ada lembaga training yang sehebat Ramadan. Seluruh muslim, seluruh muka bumi ini, dimanapun Anda berada, di benua manapun, di Asia, di Australia, di Amerika, di Afrika, sama, selama dia muslim, apalagi dia sudah balik, mereka sama mengikuti peraturan-peraturan yang sama. Yaitu puasa di siang hari, sholat malam di malam harinya. Tentu selain mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Dengan ditambah juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan setiap muslim pada saat itu bersaing satu sama yang lain, tanda kutip dalam hal positif, untuk lebih baik daripada yang lainnya. Baik untuk lebih baik dari diri dia sendiri yang selama ini mungkin kurang dalam membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Begitu juga dengan muslim-muslim yang lain, bersaing positif. Oh, teman saya membaca 1 juz Al-Quran sehari, saya juga harus 1 juz, atau saya harus 2 juz. Dia bersaing positif, dan ini boleh dalam Islam. Dengan tidak berharap teman kita itu gagal misalnya. Seperti bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat atau mencari tahu kenapa Abu Bakar di siang hari tidak pulang ke rumahnya. Ditemukan ternyata Abu Bakar itu pergi ke rumah seorang ibu tua yang buta matanya di pinggir kota Madinah, dan beliau selalu tiap hari menyapu rumah ibu tersebut, mencucikan bajunya, menyiapkan makannya untuk seharian. Besok lagi beliau datang. Bertahun-tahun beliau kerjakan itu. Maka Umar pada saat tahu nangis, lalu mengatakan, dengan perbuatan seperti inilah wahai Abu Bakar, engkau ya, mendahului kami. Amal soleh akan dilipat gandakan selama Ramadan, teman-teman sekalian. Dan ini juga sebuah bonus khusus bagi umat Islam, umat Muhammad SAW. Umur kita dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, umur umatku hanya 60 sampai 70, dan sedikit yang melampaui itu. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan nomor 427. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Jadi ini umur umumnya umat Muhammad SAW 60 sampai 70. Kalau ada lebih itu sudah bonus. Ada juga meninggal sebelumnya, tapi ini umumnya. Sementara umat-umat sebelum kita umurnya panjang. Anda bayangkan kalau umur kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran berdakwah di kaumnya 950 tahun. Dan itu yang didakwai satu generasi. Sampai pernah Nabi Nuh AS melewatin seorang ibu lagi menangisi anaknya meninggal di umur 60 tahun. Lalu kata Nabi Nuh AS, kenapa kau menangis wahai hamba Allah? Kata ibu yang mukminah itu, wahai Nabi Allah, dia meninggal masih kecil. 60 tahun dia masih kecil. Dia belum melalui umurnya yang panjang seperti umumnya orang-orang. Maka kata Nabi Nuh AS, jangan kau tangisi anakmu. Karena akan datang nanti di akhir zaman. Kita yang disinggung oleh Nabi Nuh AS. Umat manusia seperti kita
Yang umur anakmu ini termasuk umur sudah tua bagi mereka. 60 tahun. Kalau umur umat Nabi Nuh ada yang sampai 1900, 1100 tahun. Umur mereka sangat luar biasa. Ya, Nabi Nuh dakwai satu kaum itu. Ya. Satu generasi. Artinya kalau mereka beramal, ya teman-teman sekalian, selama 100, anggaplah 500 tahun dia beramal. Bagaimana caranya kita mengejar mereka? Sementara kita tahu umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan terharamkan sebelum umatku masuk. Kita dahulu menjadi ahli surga. Bahkan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, kalau kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Kita ini banyak. Bagaimana mempertemukan antara umur yang pendek dengan penghuni surga yang terbanyak? Dengan umat yang paling afdal. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Nah, jawabannya sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau mengaruniakan umat ini beberapa tempat, ya, waktu yang bisa mereka lipat gandakan amal soleh. Adanya Masjidil Haram dengan 100.000 pahala, ada yang Masjid Nabawi dengan 1.000 pahala, gitu kan? Kalau Anda bilang kan Masjid Haram sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim AS, Masjid Nabawi belum ada, 1.000 pahala. Itu ada setelah Nabi SAW datang, gitu kan? Dan berlaku hanya untuk umat Islam. Kalau orang kafir sholat itu tidak ada. Tidak dapat pahala mereka. Jadi ada pelipat gandaan waktu, tempat. Waktu juga begitu. Di antaranya adalah Ramadan ini. Oleh karena itu setiap muslim memang harus betul-betul fokus dengan seluruh potensi dia untuk bisa menyambut Ramadan. Ramadan memiliki banyak kemuliaan teman-teman sekalian. Kita akan coba rangkumkan dalam beberapa poin. Yang pertama, dia adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kaum muslimin. Dia bukan karangan seorang profesor, bukan seseorang yang penulis yang handal sehingga bukunya menjadi bestseller. Bukan. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Siapa Allah? Pencipta langit dan bumi. Allah pilih khusus Ramadan diturunkan pada saat itu. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah yang sudah masyhur. Ayat ini sering diulangi oleh para da'i-da'i kita di mimbar-mimbar. Di hari di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ya, atau menjelang Ramadan tepatnya. Ya. Biasa dibahas masalah itu. Ayat 185 Anda bisa buka aplikasi Al-Quran. Di handphone Anda masing-masing yang bunyinya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dipilih khusus oleh Allah untuk turunkan kitabnya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelas, ya, atau penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil atau yang salah. Juga disebutkan kalau Nabi SAW lebih gencar mempelajari Al-Quran di Ramadan. Melalui Jibril AS. Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari nomor 6 ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala. Artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Jadi Ramadan berarti ada nilai plusnya. Kenapa Nabi SAW lebih dermawan di Ramadan? Lebih banyak bersedekah. Ketika Jibril alaihissalam datang menemuinya pada setiap malam dari malam-malam Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, mengalahkan hembusan air, mengalahkan hembusan angin. Atau lebih dermawan daripada hembusan angin. Jadi lebih cepat maksudnya dalam bersedekah. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Ramadan kita jadikan momentum yang paling tepat untuk lebih banyak mengenal Al-Quran. Kurang lebih ada 4 hal yang harus Anda perhatikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Di sini Anda ngerti artinya atau tidak ngerti artinya, baca. Yang penting bacanya benar. Kenali
huruf-huruf hijaiyah. Dan sebutkan dengan sebutan yang benar. Bedakan mana tha, mana sin, mana zal, mana zai, mana shin, mana dha. Beda semua. Tha wa ala thalatha. Tha. Zalika, zal. Zulzila, zai. Sin sama shin, idha syamsu. Syamsu. Shin sama sin. Bedakan dengan dha, zalimin, zalimin. Harusnya dibedakan. Bedakan mana alif, mana ain. Karena akan berubah makna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beda dengan alamin. Bedakan antara ta sama ta. Ya. Ini harus dibedakan semua. Anda belajar. Yang penting sebutannya benar. Maka insya Allah Anda akan dapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kita renungi hadis-hadis ini. Yang pertama hadis riwayat Muslim nomor 804. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Selalulah baca Quran. Ngerti atau nggak ngerti, yang penting bacanya benar. Itu hak pertama Al-Quran. Ya. Kalau orang harus mengerti semua isinya baru kemudian baca, maka orang mungkin tidak ada yang baca Al-Quran. Kecuali orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab. Tapi ini yang pertama membacanya. Dan ini dianjurkan mulai dari Al-Fatihah surah nomor pertama, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, Al-An'am surah nomor 6, terus begitu. Al-Anfal, terus sampai An-Nas, surah nomor 114. Anda baca, mengkhatam, ulangi lagi, mengkhatam, ulang lagi. Kata Nabi SAW, baca Al-Quran itu karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Kalau Anda suka baca, Anda diperumpamakan oleh Nabi SAW, orang mukmin yang suka baca dan dia mahir dalam membaca, benar tadi bacaannya, diperumpamakan dengan utrujah. Itu istilah atau nama buah, baunya wangi, rasanya manis. Kata Nabi SAW, Al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujah. Orang mukmin yang baca Quran dan mengamalkan isinya, maka dia seperti buah utrujah. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Rasanya enak, ya, dan baunya wangi. Wal mu'minu alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamra. Orang mukmin yang tidak baca Quran, tapi dia mengamalkan isinya. Seperti banyak umat Islam, dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Katamra, seperti kurma. Ta'muha tayyib wa la rihalha. Rasanya manis, tapi nggak ada bau wanginya. Kurma biar kita cium-cium nggak ada bau. Ya. Tapi rasanya manis. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat. Walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, sementara dia terbata-bata dalam membacanya, kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maksudnya didobelkan pahala dia. Hadis Sahih riwayat Muslim nomor 798. Oleh karena itu, dari hadis-hadis ini kita bisa lihat bagaimana keutamaan membaca Quran. Tentu keutamanya sangat banyak, tapi ini diantaranya. Dan Ramadan bulan yang paling tepat untuk membaca Al-Quran. Sampai dikatakan para sahabat Ridwanullahi alaihim kalau tiba Ramadan, cuma 2 dari lisan mereka. Al-Quran atau perkataan yang baik. Udah gak ada lagi omong kosong. Tapi Al-Quran ini luar biasa. Bahkan diantara mereka ada yang mengkhatam Al-Quran setiap malam. Setiap malam khatam Al-Quran 1 kali. Ada yang 3 hari. Al-Quran terus, tidak pernah mereka tinggalkan. Itu di Ramadan. Maka mulai sekarang persiapkan diri Anda. Supaya nanti Ramadan Anda sudah terbiasa membaca Al-Quran. Mulai baca. Hak yang kedua Al-Quran adalah mentadaburi. Nah, beda dengan membaca saja. Kalau tadabbur ini, kita memilih 10 ayat Al-Quran. Tidak harus berurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tadi terus sampai An-Nas. Tapi Anda boleh pilih surah yang paling Anda sukai. Misal, Anda mau mulai dengan mempelajari kenapa Allah menamakan
beberapa surah Al-Quran dengan nama-nama hewan seperti Al-Ankabut, laba-laba, An-Naml, semut misalnya, Al-Baqarah, sapi betina, Al-Fil, gajah. Kenapa ini? Anda mulai tadabbur di situ. Tadabbur artinya membacanya dan di sini memahami maknanya. Ya. Jadi ini yang kedua ini. Ada membaca tidak paham makna, dia baca saja untuk mengejar pahalanya. Ada membaca untuk memahami maknanya. Dan ini memang lebih banyak terjadi teman-teman sekalian di kalangan para sahabat. Mereka tidak melewati 10 ayat. Per 10 ayat. Allah berfirman tentang masalah tadabbur ini dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau memang hati mereka sudah terkunci? Ya. Sudah terkunci. Jadi Anda tadabburi itu. Atau Anda mungkin perempuan mau pelajari tentang wanita, ada surah An-Nisa. Ada juga nama perempuan surah Maryam. Atau Anda mau pelajari tentang nabi-nabi. Ada surah Hud. Ya. Ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ada surah Yunus. Ada surah Muhammad alaihissalatu wassalam semuanya. Ada tentang kiamat. Surah Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah. Ya, banyak. Maka Anda bisa tadabbur dengan mempelajari semua itu. Kalau Anda mau menggabungkan antara membaca dengan tadabbur bisa juga. Misalnya Anda ingin membaca Al-Quran dengan niat menghatamnya, maka Anda sekalian tadabbur. Jadi Anda mulai dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah yang 7 ayat. Dipelajari, ya, ditadabburi isi-isi kandungan maknanya, sebab turunnya, pendapat ulama, kalau Anda pindah lagi, tapi ini akan lama Anda menghatamnya. Tapi kalau Anda lowongin misalnya, ada waktu misal habis subuh khusus untuk membaca Al-Quran. Berapa ayat pun terserah Anda, yang penting nanti Anda menghatamnya. Nanti habis duhur Anda tadabbur, khusus 10 ayat Anda renungi benar-benar makna-maknanya, sebab turunnya pendapat ulama, nah itu lebih baik, lebih efektif. Sehingga yang ini menghatam iya, yang ini memang butuh waktu lama. Karena Anda untuk mempelajari, mengorek-orek ilmunya segala macam ini kan butuh waktu itu tadabbur. Kemudian yang ketiga menghafalnya. Menghafal ini kurang lebih sama metodenya dengan tadabbur. 10 ayat saja per hari. Kalau Anda bisa lebih alhamdulillah. Tapi kalau Anda mau lebih mudah ringan 10 ayat per hari. Ya. Insya Allah kalau Anda hafal habis subuh misalnya 10 ayat tersebut, mungkin setengah jam. Di waktu sholat duha Anda pakai, saya 10 ayat, Anda sholat duha anggaplah 2 rakaat. Berarti 5 ayat di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, 5 ayat juga di rakaat kedua. Kalau Anda sholat lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat, Anda bisa ya ulangi lagi. Anda sholat sampai 8 rakaat, Anda bisa ulangi terus. Di Qobliyah duhur, di 2 rakaat sholat duhur, di Ba'diyah duhur, di Qobliyah asar. Di sholat 2 rakaat pertama asar, karena 2 rakaat pertama yang ada surah setelah Al-Fatihah. Di Qobliyah maghrib. Di maghrib kita kalau berjamaah tentu imamnya yang membaca dengan suara jahar. Tapi di Qobliyah maghrib 2 rakaat. Dan di Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Di Qobliyah isya 2 rakaat, di Ba'diyah isya 2 rakaat. Belum sholat tahajudnya. Ini kalau dalam sehari Anda ulangi terus 10 ayat, Anda akan hafal di luar kepala. Hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu. Al-Quran ada 6.000 sekian ayat ya. Kalau Anda setiap hari hafal 10 ayat, dalam 1 bulan Anda punya 300 ayat. Ya, dalam 1 bulan. 10 bulan Anda punya 3.000 ayat. Berarti kurang dari 2 tahun Anda bisa hafal 30 juz. Tapi kan nanti saya bisa lupa saat itu. Bisa saja Anda lupa, tapi tidak mungkin orang lupa semuanya isi Al-Quran. Anda lupa, Anda tinggal ulangi. Pakai dalam sholat. Gunakan hafalan Quran pada saat lagi menuju ke kantor, lagi di atas sepeda, pakai headset, lagi di motor, lagi di mobil, tinggal dengarkan. Segala macam hal bisa kita pakai sekarang, connectin dari handphone kita. Segala macam teknologi sekarang sudah sangat canggih. Atau mungkin ada flash disk yang dipasang, atau mungkin ada hard disk yang dicolok. Segala macam hal bisa kita lakukan. Anda hafal Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengamalkan isinya. Tentu masalah menghafal Quran ini ada hadis yang menjelaskan masalah keutamanya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Ya. Yaji'ul Qur'ana yawmul qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Fayaqulu ya Rabbi. Hallihi.
fayulbasu tajal karamah. Berikan penghafalku ini perhiasan. Lalu Allah memberikannya mahkota kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamah. Maka Al-Quran mengatakan, tambahkan buat dia ya Allah. Maka Allah pun menambahkannya mahkota kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu. Maka Al-Quran mengatakan lagi, ya Allah ridholah kepadanya. Ridho artinya jangan pernah kau marah sama dia ya Allah. Maka Allah pun ridho kepadanya. Fayuqalu lahu ikra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Maka dikatakan kepadanya, bacalah ayat hafalanmu, bacaanmu. Setiap satu ayat satu derajat di surga. Dan setiap satu ayat ditambahkan satu pahala lagi. Dan ini dinukil hadisnya oleh Tirmidzi nomor 3164. Hak yang keempat adalah Anda mengamalkan isinya. Dan ini sudah umum. Kita memang diwajibkan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ya. Isi Al-Quran. Karena memang diturunkan untuk diamalkan isinya. Dan itu semua Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran di bulan Ramadan.